Ternyata nama Yesus Tuhan kita, penasihat ajaib, itu bukan Bapa di surga yang beri, orang yang nyebut. Nah, kalau sampai orang menyebut nama Tuhan Yesus itu penasihat ajaib, jadi kerjaannya apa? Menasihati. Dan itu ciri kekristenan. Dan itu terjadi di dalam sejarah gereja. Tokoh-tokoh hebat, negarawan-negarawan yang betul-betul penyertaan Tuhan, itu luar biasa. Yesaya 2 menulis itu. Kalau gereja itu benar, maka segala bangsa akan datang minta pengajaran, minta nasihat. Maka itu lihat, itu ciri Kristen. Kalian di sekolah yang masih muda, SMP, SMA, berapa banyak temanmu? Kalau ada masalah, larinya kepada saudara, bukan kepada gurumu. Kalau ada Yesus, ada roh nasihat. Kitab Wahyu pasal 2, pasal berapa itu? Ketika Yohanesnya tersungkur, iya pasal 2. Untuk menyembah malaikat itu ditolak, jangan. Wahyu pasal 19, jangan nyembah aku, sembahlah Yesus, roh nubuat dan roh nasihat. Harus teman-teman sekolahmu, ya harus teman-teman sekolah. Kalau ada masalah, larinya kepada kalian, katakan amin. Teman-teman sekerjaan saudara, tadi pasar, tadi kantor, tadi toko, tadi mana saja, harus datang minta nasihat kepada kita. Karena ada roh Yesus yang adalah roh nasihat itu tadi. Ingat contoh Yusuf lagi sekali. Masih ingat satu-satunya peristiwa ditulis oleh Alkitab. Ketika Yusuf masih di penjara, ada berapa orang yang minta nasihat kepada dia? Karena mimpi itu 2 orang. Nah, saya belajar betul dari sikap itu. Coba renungkan begini, saudara. Ketika 2 orang itu datang kepada Yusuf, mimpinya, arti mimpinya terjadi tepat atau tidak? Pertanyaannya begini. Berarti waktu Yusuf ditanyai, minta nasihatnya, menurut kamu bagaimana dengan mimpi itu? Yusuf serius atau jawabnya asal-asal aja? Ya seakan ewes. Ayo, serius atau tidak? Nah, ini penting. Kalau Yusuf jawabnya serius, dia harus bagaimana supaya tahu ini rahasianya apa mimpi itu. Ayo. Kalau dia serius itu ke saudara mikirkan, nah itu betul. Bagaimana keseriusan itu akan jadi kenyataan? Berarti dia harus apa? Dapat dari mana itu pertanyaan saya? Kok bisa ngertikan mimpinya itu? Dapat dari mana? Nah, itu terus ngapain? Betul dari Tuhan. Terus caranya bagaimana? Nah, berarti Yusuf betul-betul bersekutu dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Berarti dia serius. Nah, pertanyaan berikut lagi yang penting. Kalau Yusuf model kita, jawabnya begini. Jangan lagi kamu, aku aja gak tahu nasibmu. Bisa gak Yusuf ngomong seperti itu? Bisa. Aku aja gak tahu kok nasibmu di sini sampai kapan. Kok kamu tanya kepada aku? Ternyata Yusuf tidak. Karena roh nasihat itu ada. Nah, yang lebih hebat lagi pertanyaan terakhir dalam hidup Yusuf. Bisa nggak Yusuf ngomong gini, Tuhan, untuk orang lain kau jawab, lah aku bagaimana? Bisa nggak Yusuf mikir seperti itu? Tapi kenapa dia tidak? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa dia nggak sampai mikirkan tentang dirinya sendiri? Ayo, ini sebagai kesimpulan kita belajar tentang pelayanan ini. Untuk kita punya hati Yesus, yaitu hati seorang hamba. Siapa bisa jawab? Kenapa? Apa? Yang siapa ngomong? Belas kasihan. Betul. Apa? Berserah. Betul. Kesimpulannya, sebagai pelayan Tuhan tidak boleh egois. Catat itu. Betul tidak? Kalau Yusuf egois, dia mementingkan diri sendiri. Dia nggak mau berserah. Dia nggak mau pasrah. Dia nggak mau menantikan Tuhan. Dia akan kecewa di situ. Saya sering berkata kepada banyak orang, musuh Injil, mengapa Injil nggak sampai ke seluruh dunia? Sampai saya tuh berkata jengkel betul. Lihat suatu kali Roh Kudus beri saya pertanyaan begini. Menurut saudara, narkoba atau Injil yang lebih memenangkan banyak jiwa? Nah, aneh bukan? Injil itu gratis.
Narkoba itu mahal, sudah. Tanggal 12-13 Juli yang lalu saya ada di Nusa Kambangan. Satu penjara baru yang baru dibangun, saya belum tahu, baru pertama kali itu. Namanya SMS. Itu singkatan Super Maximum Security. Jadi ketat sekali. Itu semua penjahat kelas kakap yang sudah terpidana mati. Saya ketemu Gunawan Santoso pertama kali di situ. Pembunuh mertuanya itu Direktur Asaba. Dia sudah bertobat, dia berubah. Di pintu depan gerbang pertama dipampang fotonya, dia gede sekali. Dengan peringatan ini yang sangat perlu diawasi. Ternyata sampai dalam saya ketemu dia, wajahnya lain. Sampai teman saya ajak, dia belum pernah ke Nusa Kambangan. Dia berkata, ternyata kalau orang jumpa Yesus, wajah pun bisa berubah. Benar, saudara, gak kelihatan kriminalnya. Dia memberi kesaksian bagus sekali. Saya ketemu Aheng, saudara tahu itu, yang mau produksi sabu-sabu sampai berapa ton, divonis mati. Wah, ternyata di dalam penjara itu dia sudah jadi pengarang lagu bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Dia sudah bertobat juga. Hebat sekali. Nah, saudara lihat, itu 4 orang Nigeria yang divonis mati. Satu namanya Eko, itu pengarang lagu juga bagus. Kenapa saya cerita ini? Sabu-sabu sekarang itu harganya 1.400.000 sekian puluh ribu. Saya bilang, saya bandar tahu harga, awas. Jangan Kak, tertawanya. Lu saudara bayangkan, lebih mahal dari emas. 1.400.000 sekian puluh ribu 1 gram. Apa nggak sakit hati? Mahal. Dan dampaknya itu mati, laku keras, nggak pakai iklan. Injil itu gratis, saudara. Dan dampaknya itu hidup yang kekal, itu nggak laku. Betapa kurang ajarnya gereja itu. Kenapa saya berkata begitu? Karena kalau pakai ilmu bisnis, sebuah produk yang sangat hebat khasiatnya, dan diperlukan oleh semua manusia, gratis, tidak laku. Tapi yang sangat jahat dan berbahaya, membunuh dan mahal harganya, laku. Maka dalam ilmu bisnis, yang salah adalah marketingnya dan salesnya goblok semua. Betul tidak, saudara? Maka siapa marketing Injil dan salesnya Injil? Jawab, kita. Ini yang kita harus mikir. Jadi musuh Injil bukan setan, tapi orang pelit. Catat itu baik-baik. Serius, orang pelit itu musuh Injil. Yang buat Injil gak bisa kemana-mana karena pelit. Setan itu, saudara tahu narkoba. Kenapa narkoba bisa begitu menang? Karena pertama kali diberi gratis orang-orang itu. Betul tidak? Itu caranya memenangkan jiwa. Nah, kita tidak. Kemarin di Lumajang ada diskusi masalah ini. Karena saya bicara tentang sekolah. Seorang pendeta, namanya Pendeta Sianturi, dia berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana Pak sekarang sekolah Kristen itu mahal-mahal? Saya bilang, iya karena para pengusaha Kristennya pelit. Muhammadiyah itu sudah buat sekolah gratis di mana-mana. Menyedihkan sekali. Dan itulah musuh Injil. Jadi Yusuf tidak egois, katakan. Egois itu musuh urapan Tuhan dalam diri kita. Kita mementingkan diri sendiri. Kita nggak mau ingat orang-orang yang susah, yang belum diselamatkan. Jadi ciri utama Kristen adalah apa tadi? Dimintai nasihat oleh orang-orang di sekitar kita. Harus begitu keadaan kita ini sebagai anak-anak Bapa di surga. Belum selesai. Ini kelompok yang ke-11. Jadi yang ada hanya ada di sini dengan kita pada hari ini saja. Buka ayat 15 ya, Ulangan 29 yang terakhir. Saya betul-betul kagum pada kasih Bapa di surga. Dan juga teruskan dengan setiap orang. Stop. Nah,
Kata tidak ganti kata